Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Faika Yuwanasari dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris IPS, kelas IPS 3, akan menyampaikan materi-materi ilmu pendidikan. Materi pertama yaitu tentang belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam potensi paku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar menurut Maslow, yaitu 1. Kebutuhan akan rasa aman, 2. Kebutuhan fisiologis, 3. Kebutuhan akan rasa kasih sayang, 4. Kebutuhan akan penghargaan, 5. Kebutuhan akan aktivalisasi diri. Materi kedua yaitu tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan studi pendidikan. Terdapat 9 landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelan masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Sehubung dengan itu, landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Sesuai dengan sifatnya, maka landasan filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Yang kedua, landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling memengaruhi antar individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi yang demikian, apa yang dinamakan pendidikan dan peserta didik menunjukkan kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi sosial. 3. Landasan hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi bersangkutan paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandasan hukum, kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidikan dapat terpelihara. 4. Landasan kultural. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan informal, non-formal, maupun formal. Kelima, landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. 6. Landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut karena bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengetahuan.
teknologi, dan seni. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan ilmiah dan teknologi dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. 7. Landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Dunia sekarang ini hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah dari pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah walaupun utang luar negeri cukup besar dan penghasilan rakyat kecil masih minim. Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. Kedelapan, landasan sejarah. Landasan sejarah memberikan peranan yang penting karena dari suatu landasan sejarah itu bisa membuat pemikiran kepada masa kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin dicap manusia untuk maju pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa lampau. Demikian juga halnya dengan bidang pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk memajukan pendidikan atau bangsa. Kesembilan, landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan, sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama, karena setiap pendidikan agama diharapkan sebagai penyuruh pikiran-pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik dan bukan negara atau organisasi keagamaan. Materi ketiga yaitu tentang tokoh-tokoh pendidikan dan pendapatnya tentang pendidikan baik tokoh dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama yaitu tokoh pendidikan dalam negeri. Kesatu, Ki Hajar Dewantara. Pendapatnya tentang pendidikan ing ngarsa sung tulado ing matya mangun kursa tut wuri handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Dewantara mengemukakan pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan yang tidak hanya mengedepankan aspek akademik tetapi juga moral, karakter, dan pengembangan diri secara menyeluruh. Kedua, Ki Haji Ahmad Dahlan. Pendapatnya tentang pendidikan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum. Beliau berpendapat bahwa pendidikan harus tersedia untuk semua orang tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Ketiga, A. Kartini. Pendapat tentang pendidikan menurut Kartini, pengetahuan yang diperoleh seseorang merupakan cara untuk mencapai kebahagiaan bagi individu atau sekelompok orang. Pendapatnya tentang pendidikan memiliki akar dalam pemikiran dan pengalaman pribadinya. Keempat, Dewi Sartika, salah satu dari tokoh pendidikan di Indonesia yang memperjuangkan hak wanita khususnya dalam bidang pendidikan. Pendapatnya tentang pendidikan dalam negeri berdasarkan pada pengalaman dan pemikiran pribadi serta perjuangannya dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Kelima, Ki Haji Hasyim Asy'ari. Pendapat tentang pendidikan tokoh pendidikan dalam negeri Ki Haji Hasyim Asy'ari adalah sangat positif. Kontribusinya dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memajukan masyarakat. Tokoh pendidikan luar negeri. Yang pertama, 1. Johnny Dewey mengusulkan pendekatan pendidikan praktis yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan praktik.
Ia percaya bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, Maria Montessori. Montessori memperkenalkan metode pendidikan Montessori yang berfokus pada pengembangan diri anak secara mandiri. Ia menekankan pentingnya lingkungan yang memfasilitasi eksplorasi dan kebebasan dalam belajar. Ketiga, Nelson Mandela. Mandela menganggap pendidikan sebagai senjata yang paling kuat untuk mengubah dunia. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengatasi ketidaksamaan sosial dan mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kesetaraan. 4. Malala Yousafzai. Yousafzai adalah seorang aktivis pendidikan yang memperjuangkan hak pendidikan anak perempuan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus diakses semua orang. Kelima, Albert Einstein. Einstein percaya bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan kreativitas, imajinasi, dan pemecahan masalah. Ia menekankan pentingnya memberikan kebebasan kepada siswa. Materi keempat yaitu tentang 4 kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Guru juga harus mampu mengembangkan kompetensi ini dengan mempersiapkan rencana pembelajaran yang terstruktur, memahami kebutuhan dan minat siswa, serta mampu menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. 2. Kompetensi sosial. Kompetensi ini mencakup kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa, rekan kerja, orang tua, serta masyarakat. Guru sering berkompetensi dengan memperhatikan kebutuhan dan perasaan siswa, mampu menjalani hubungan yang baik dengan orang tua siswa, serta aktif dalam berkolaborasi dengan rekan kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketiga, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini mencakup sikap moral dan etika guru dalam berinteraksi dengan siswa, rekan kerja, dan masyarakat. Guru berkompetensi dengan menjaga interaksi dan profesionalisme dalam pekerjaannya, menghargai keberagamaan siswa, serta memberikan contoh yang baik dalam perilaku. 4. Kompetensi profesionalisme. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap kurikulum pengetahuan yang mendalam dalam bidang keahlian, serta kemampuan untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan. Guru sering berkompetensi dengan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan, memperbarui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta memahami dan menerapkan kurikulum yang berlaku. Materi kelima yaitu tentang aliran pendidikan. Yang pertama, empirisme. Tokoh Johnny Locke, David Hume. Pemikirannya empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman dan observasi. Locke berpendapat bahwa pikiran manusia pada awalnya adalah tabula rasa atau lembaran kosong yang diisi dengan pengalaman. Hume menekankan pentingnya pengalaman sensorik dalam membentuk pengetahuan. Kedua, nativisme. Tokoh René Descartes, Noam Chomsky. Pemikiran nativisme berpendapat bahwa sebagian besar pengetahuan bawaan dan ditentukan oleh faktor genetik. Descartes berpendapat bahwa ada pengetahuan a priori yang ada sejak lahir. Kami mengemukakan teori bahasa universal yang meyakini adanya struktur bahasa yang bawaan dalam pikiran manusia. Ketiga, konvensi. Tokoh Jean Piaget. Pemikirannya, konvensi adalah pandangan yang menggabungkan elemen-elemen empirisme dan nativisme. Piaget mengemukakan bahwa
Perkembangan kognitif anak melibatkan interaksi antar faktor bawaan dan pengalaman lingkungan. Keempat, naturalisme. Tokoh Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Froebel. Pemikirannya, naturalisme menekankan pentingnya pendidikan yang berdasarkan pada alam dan pengalaman nyata. Pestalozzi menekankan pendidikan yang berpusat pada pengalaman langsung dan pengembangan potensi individu. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.